Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi datang di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita masih boleh bangun dari setiap peristirahatan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita datang untuk menyembah, menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian kita seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu. Seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kau dahsyat Tuhan.
saat pujian ini, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
memperkuat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan, di mana sepanjang malam Tuhan boleh menyertai setiap kami yang ada. Kami boleh bangun dari peristirahatan kami dengan tubuh sehat dan kuat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bangun Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami selain kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, karena tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain kami memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, sebelum Kamu masih doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, GPDI Philadelphia yang ada Tuhan. Kalau boleh ada sampai saat ini, boleh berjalan dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan yang begitu nyata ya Bapa. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati mereka dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan boleh turut campur tangan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, baik itu apapun yang mereka boleh hadapi, baik dalam setiap pergumulan, permasalahan Tuhan, tantangan hidup yang mereka boleh hadapi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan boleh terus nyata di setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa Tuhan, mungkin jemaat Tuhan dalam keadaan kurang sehat Tuhan atau sakit, kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap mereka. Kami yakin dan percaya Engkau yang mampu, Engkau yang menyembuhkan setiap mereka, sehingga mereka boleh tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan boleh terus nyata dalam setiap jemaat, kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap jam-jam doa yang ada, baik itu setiap wadah-wadah yang ada Tuhan. Berdoa untuk kaum wanita, kaum pria, kaum pemuda remaja yang ada Tuhan. Bahkan ibadah sekolah minggu, keluarga muda yang ada Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Biarlah melalui setiap wadah-wadah ini Tuhan, kami boleh terus mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan melalui setiap wadah-wadah yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap para pelayan altar yang ada Tuhan. Berkati setiap kami yang ada. Biarlah kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk boleh melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Berikan kami motivasi yang benar di hadapan Engkau Tuhan, untuk boleh melayani Engkau lebih lagi. Dan semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa untuk Ibu Gembala kami yang ada. Bila Tuhan di masa usia yang lanjut Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh pakai lebih lagi Tuhan, untuk boleh memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kesehatan, kekuatan yang penuh daripada Engkau boleh menjadi bagian dari kehidupan Ibu Gembala kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya melalui Ibu Gembala kami, biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sebelum melangkah ke hari yang baru, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang boleh terus menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami ya Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, apapun yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan melalui hamba-Mu yang ada ya Bapa. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Boleh kita bersama-sama berkumpul dalam kasih Kristus. Tuhan kita adalah satu kesempatan yang luar biasa. Boleh kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-11. Ya, kalau kita sudah jalani perikop demi perikop dengan baik, kita sudah membaca bersama-sama, merenungkan dalam kehidupan kita, dan saya harap kita semua dapat boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk dalam pasal yang ke-11. Tidak terasa ya Bapak Saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan perlahan demi perlahan akan menikmati dengan baik. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 1. Saya bagi ayat 1 sampai yang ke-17 terlebih dahulu. Ya, kita baca, Bapak Saudara bisa simak baik-baik di rumah. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenaran, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Maaf saudara, ke lompat 1. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa yang mengumpat membuat rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pemimpin jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Ya, saya lupa untuk next di slide Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. Ya, kalau boleh saya sedikit simpulkan dari bacaan kita di Amsal 11 ayat 1 sampai 17, sedikit bicara tentang kebenaran, ya, bukan bicara tentang kebenaran, bukan tentang kecurangan, ya, atau kalau dalam bahasa mudahnya kita boleh katakan integritas, ya. Bapak Gembala, almarhum Bapak Gembala juga sangat sering mengatakan hal ini, ya, penting integritas, bicara tentang jujur, apa yang dikatakan sama yang dilakukan, apa yang dikatakan di balik layar maupun di depan layar sama, Pak Saudara. Jadi masalah integritas dalam hidup akan menyangkut banyak hal, oh saudara. Ya, di antaranya adalah kejujuran. Kalau kita boleh melihat di ayat 3, 6, dan 8, ya. Untuk sesaat mungkin ketidakjujuran ini bisa memperkaya diri, tetapi saya boleh katakan cepat atau lambat akan berbalik dan berakibat menghancurkan, ya. Di ayat 3, 6, dan 8 sudah jelas sampaikan di situ, ya. Di ayat 4 juga bicara tentang kekayaan sebanyak apapun tidak akan dapat mencegah kematian. Bicara tentang percuma kalau kita hidup kaya dalam kecurangan, ya, tetapi itu tidak dibawa sampai mati, Bapak Saudara. Sehingga kekayaan Bapak Saudara pun tidak dapat mencegah kematian. Orang boleh, ya, berobat sampai ke
Eropa, ke Amerika, tetapi ketika Tuhan izinkan dia mati, ya mati. Kekayaannya pun tidak bisa menyelamatkannya, Bapak Saudara. Bahkan semua hasrat orang akan terkubur bersama dengan jasad yang membusuk, dikatakan di ayat yang ke-7. Sehingga di saat itu orang harus menghadap Tuhan untuk diadili, sebab di mata Tuhan semua bentuk ketidakjujuran adalah kekejian. Ya, dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Sehingga boleh kita orang-orang percaya harus hidup di dalam kebenaran yang berintegritas, Saudara. Benar, tidak main curang, tidak main serong. Ya, kadang-kala saya sendiri pun masih belajar untuk hidup secara benar. Susah saya boleh katakan. Nggak ada yang orang bisa benar-benar secara titik koma bisa presisi dengan kebenaran, Bapak Saudara, karena kita hidup dalam daging. Tetapi biarlah kita tetap terus berusaha untuk membawa hidup kita dalam kebenarannya Tuhan, sehingga kita boleh mengkoreksi diri kita masing-masing. Saya terhadap diri saya sendiri, Bapak Saudara bisa mengkoreksi diri sendiri. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan perkataan? Apa yang salah dengan sifat kita, kelakuan? Ya, dikatakan kalau di ayat 2 keangkuhan, orang yang jujur, ya, orang yang fasik itu biasanya gagal pada kematiannya, orang jahat itu menjadi sia-sia, orang benar ketika kita hidup benar diselamatkan dari kesukaran. Mungkin semua tidak ada orang yang tidak melewati masalah, tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang benar, dari kesukaran kita diselamatkan. Kita belajar dari apa yang kita sudah alami dalam permasalahan kita ketika kita menjadi orang berhikmat, hidup benar, ya. Bahkan kita belajar jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, ya. Dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ingat, ya, puji Tuhan, bangsa Indonesia hari-hari ini sudah mulai meningkat dari segi pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan banyak hal sudah mulai bagus, infrastruktur. Karena apa? Ada orang-orang jujur. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak orang, sampai sekarang pun mungkin lebih banyak orang yang tidak jujur. Tetapi kalau ada orang jujur, ya, kota itu menjadi berkembang. Itu dikatakan Alkitab dan sudah nyata terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Sehingga kita belajar, ya, kejujuran dalam perkataan, tindakan, kejujuran dalam banyak hal segi kehidupan kita, itu satu hal yang sangat positif dan harus kita kembangkan. Karena kejujuran itu dapat membangun, Bapak Saudara. Ya, orang sekarang semakin lama semakin kejujuran sudah mulai sirna. Ya, kejujuran mulai dicari pada orang-orang. Ya, sehingga sangat penting orang-orang percaya harus hidup jujur. Dikatakan ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Ya, sehingga sangat penting dalam kehidupan kita, ya, untuk menghidupi amsal-amsal ini dengan baik-baik. Dan kata-kata kita akan tergantung pada hubungan kita dengan Allah. Ya, hati kita akan memancar ke dalam kata-kata kita karena kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan belajar di hadapannya. Kalau kita belajar di ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat Allah ada dalam kehidupan orang yang hidup rendah hati. Bagaimana caranya? Belajar kepada Yesus. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dia setia. Ya, belajar teladan-teladannya. Dia maha pengampun. Dia orang yang sangat mengasihi manusia. Demikian pula dengan kita. Sebaiknya kita hidup berjalan di jalan yang benar. Hidup berjalan sesuai dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Niscaya kita akan memenuhi hati dan kata kita dengan hikmat dan kebenaran. Kita akan memenuhi hati dan perkataan kita, bahkan sikap kita dengan kejujuran, integritas, ya, terpancar dan memberkati, bahkan membangun kota. Mulai dari keluarga, saudara. Keluarga Bapak Saudara akan diberkati, keluarga saudara akan dipulihkan, keluarga saudara akan berkembang, ya. Selain maju lagi nanti lingkungan Bapak Saudara, RT RW Bapak Saudara, tempat di mana Bapak Saudara tinggal diberkati. Banyak orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Saudara, sampai mungkin Bapak Saudara bisa memberkati kota, bisa memberkati
provinsi sampai negara. Yang kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dapat memberkati Bapak Saudara sekalian. Kita akan bertemu kembali di Senin depan, karena sepanjang minggu ini kita sudah bersama-sama di dalam doa pagi. Besok kita akan ibadah di dalam minggu perjamuan kudus, sehingga kiranya semua jemaat harap hadir untuk mengikuti perjamuan kudus. Yang tidak bisa hadir di di rumah masing-masing yang sakit atau yang di rumah sakit, Bapak Saudara bisa mengambil roti dan anggur di dalam gereja untuk mengikuti secara online live streaming, Bapak Saudara, supaya memperingati kembali kematian Tuhan, penebusannya di dalam kehidupan kita, mensyukuri bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup sama-sama di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami ucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kami. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami supaya kami hidup penuh dengan kejujuran, integritas, dan mampukan kami berpikir, berkata-kata, berkelakuan dengan benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh hari yang baru ke dalam tangan-Mu. Kami juga hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat yang sakit. Kami penuh dengan kerendahan hati datang kepadamu Tuhan, rendah diri datang ke hadapan-Mu Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja menyembuhkan, memulihkan setiap jemaat Tuhan yang sakit lewat apa yang mereka minum, makan, obat-obatan, dokter yang merawat, suster yang merawat. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kami hanya dapat berharap kepadamu, berserah kepadamu Tuhan yang menyembuhkan kami, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, yang ajaib, yang mulia dalam kehidupan kami. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami sehingga kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang dalam masalah berat, dalam permasalahan, problema kehidupan, pergumulan mereka, pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi, bahkan ketakutan masa depan untuk anak mereka, untuk keturunan mereka. Kiranya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh hikmat dari Tuhan. Mampukan kami sepanjang hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu pertolongan Tuhan, rindu berlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat seluruh orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kita sudah sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan mengoreksi diri kita masing-masing. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat